Ada satu kisah yang pernah diceritakan oleh salah seorang penulis terkenal di Indonesia. Dalam bukunya, beliau menjelaskan bahwa suatu ketika dia diundang di salah satu pesantren di Jawa sana untuk memberikan kajian literasi kepada santri-santri yang ada. Dan masya Allah pimpinan pondoknya, ya, ustadznya ikut menemani dalam materi itu, ya, ikut menemani dalam materi itu. Si penulis katanya sedikit canggung awalnya, gitu ya, ya, karena sang ustadz pimpinan pondok juga ikut, tapi ternyata sampai selesai. Nah, ketika sudah selesai acara, sang penulis kemudian antar keluar menuju kendaraan, dan dalam perjalanan dari tempat acara sampai ke kendaraan si penulis itu, pimpinan pondok bercerita bahwa sebenarnya dia lahir dari keluarga yang kurang mampu, kata beliau. Ya, kurang mampu. Dan hari ini beliau memiliki sebuah pesantren yang begitu luas, ya, begitu besar, bahkan dia sendiri memiliki rumah dan mobil pribadi. Ya, dia katakan semua itu bukan hasil kerja keras saya, ya, bukan usaha saya. Maka sang penulis penasaran, dia katakan, lalu bagaimana bisa mendapatkan tanah seluas ini untuk dibangunkan pesantren? Bagaimana bisa kau punya rumah, kendaraan, dan seterusnya? Dia katakan, saya lahir dari keluarga yang kurang mampu, kemudian saya fokuskan diriku untuk belajar agama, sampai akhirnya ketika keinginan untuk menikah itu sudah cukup, ia akhirnya bertemu dengan jodohnya, yang ternyata jodohnya ini, ya, dari keluarga yang kaya raya. Awalnya dia minder, tapi karena ternyata Allah sudah menakdirkan dan menggariskan wanita tersebut adalah istrinya, ya tidak ada yang mampu untuk menolak takdir, gitu ya. Singkat cerita, sang mertua di hari pertama kepada sang ustadz ini mengatakan, saya punya tanah yang begitu luas, sekian hektar, saya akan bangunkan pesantren di sana. Ya, ini rumah, ini mobil, silakan pakai, kamu tidak usah bekerja. Semuanya biar saya yang urus. Tugasmu hanya satu, bina santri-santri yang ada di sana. Masya Allah, ya. Jadi rumah, kemudian tanah yang begitu luas, ya dibangun pesantren, pakai mobil, itu semua pemberian dari orang tua, mertua. Bahkan dia bilang, kamu tidak usah bekerja. Urusan pondok biar saya yang urus untuk masalah akomodasi. Dan semuanya. Tugasmu hanya satu. Apa itu? Bina santri-santri yang ada di sana. Didik mereka. Dan dari sini kadang kita merasa iri. Kita katakan, ya, andai saya seperti itu, gitu ya. Dapat mertua yang kaya raya, lalu tiba-tiba sangat menyukai kita, ya. Lalu ini dan itu, ya. Tiba-tiba kita belum punya mobil, diberikan hadiah mobil, langsung dikasih rumah, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita katakan beruntung sekali, ya, Ustadz ini. Ya. Tapi Masya Allah, ada satu kalimat yang dalam buku itu dia tuliskan begini. Penulis itu mengatakan, kadang kita merasa, wah beruntung banget Ustadz ini, gitu ya. Ya. Tapi kita lupa bahwa keberuntungan itu bukan hanya sekedar Allah menakdirkan begitu saja, tidak. Tapi Allah menakdirkan keberuntungan itu kepada sang Ustadz. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa sang Ustadz mampu untuk mendapatkan dan memikul, ya, hal tersebut. Kadang kita lupa, ya, bahwa doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah berulang kali itu, namun Allah masih belum memberikannya kepada kita. Allah masih belum memberikannya kepada kita. Sampai terkadang kita mengeluh pada diri kita sendiri. Ya, kita sudah bekerja, kita sudah berusaha, ditambah lagi doa. Doanya bukan sekali tapi berkali-kali. Tapi Allah masih belum memberikan kepada kita. Allah masih belum memberikannya kepada kita.
Lalu kita lupa bermuhasabah bahwa sebenarnya Allah belum memberikan kepada kita itu bukan karena permintaan kita yang terlalu berat, bukan karena Allah tidak mampu, tapi karena bisa jadi memang kita belum layak untuk mendapatkan itu. Sang Ustadz beruntung mendapatkan mertua yang kaya dan sebaik itu memang karena Allah tahu bahwa sang Ustadz mampu untuk memikul dan menerima keberuntungan itu. Coba andai kita menjadi sang Ustadz, tiba-tiba dapat mertua yang kaya raya dan baik hati, diserahkan kita rumah, diserahkan kita mobil, diserahkan kita harta. Mampu tidak kita amanah dengan harta-harta itu? Mampu tidak kita menjalankan keinginan luhur dari sang mertua untuk membangun pesantren, membina mereka? Kan itu yang jadi soal. Jadi dalam setiap doa-doa yang kita panjatkan ikhlas kalian, ya selalulah memuhasabah bahwa kita sudah layak tidak untuk mendapatkan itu. Ya, kita sudah pantas tidak untuk Allah beri apa yang kita harapkan dan minta itu. Karena salah satu di antara sekian sebab di mana doa-doa kita masih tertahan oleh Allah Subhanahu wa taala belum diberikan, ya salah satunya adalah karena memang kita belum layak untuk mendapatkannya. Kita berharap misalnya memiliki harta yang banyak dan berlimpah. Kita sudah bekerja keras, ya. Dari talak salapang ke tempat yang lain gitu ya. Ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Sampai malam-malam kita sedikit waktu tidur kita misalnya. Tapi yang kita dapatkan masih begitu-begitu saja. Jauh dari apa yang kita harapkan. Jangan menyalahkan Allah dulu. Jangan berburuk sangka dulu. Yang perlu untuk kita muhasabah diri adalah itu kita sudah layak untuk bisa memegang harta sedemikian banyaknya yang sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kita mimpikan. Ya? Iya. Kita berharap tahun ini kita sudah menikah misalnya. Berharap mendapatkan istri yang salehah dan seterusnya. Dengan kriteria yang subhanallah ya sempurna. Tapi Allah belum tunjukkan. Allah belum mudahkan jalan. Allah belum pertemukan kita dengan jodoh kita. Yang perlu untuk kita selalu tanya adalah apakah kita sudah layak dengan pertemuan itu atau belum? Atau kalau misalnya jodoh kita sudah dipertemukan dan ternyata jauh dari kriteria kita, ya jangan berburuk sangka dulu. Ya, harusnya kita tanya, kita memang layaknya seperti itu. Gitu ya. Ketemunya dengan yang itu. Maka persoalan doa itu bukan hanya sebatas seberapa sering kita minta sama Allah. Bukan hanya sebatas seberapa kuat kita mewujudkan azam kita, bukan. Tapi lebih daripada itu, seberapa pantas diri kita atas harapan-harapan kita. Ya, harapan-harapan kita. Nah, dalam ayat ini, doa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ciri-ciri ibadur Rahman adalah doa yang sangat agung. Dan inilah inti dari kebahagiaan. Inti dari peribadatan kita semua. Apa itu? Dibebaskan dari api neraka. Ya, Rabbana srif anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Inti dari doa ini adalah agar kita dibebaskan dari api neraka jahanam. Dan ini adalah poin utama dari segala macam ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Dibebaskan kita dari api neraka. Nah, ketika kita meminta hal tersebut kepada Allah berulang kali, ketika kita minta kepada Allah agar diselamatkan dan dijauhkan dari azab jahanam, maka yang perlu untuk kita garis bawahi dan tekankan pada hati-hati kita, bukan seberapa banyak dan seberapa sering kita berdoa kepada Allah akan hal tersebut akan dijauhkan dari api neraka, bukan hanya sekedar sampai di situ. Namun yang penting untuk kita tanyakan dan kita muhasabah diri kita adalah kita sudah layak enggak untuk hal tersebut. Kita sudah layak enggak untuk dijauhkan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lisan kita berulang kali sampai bibir-bibir kita basah dengan doa-doa semacam doa ini. Tapi maksiat kita tetap jalan. Ya. Dosa-dosa kita
masih sering dilakukan, bahkan terus bertambah. Ya, maka tentang doa ikhwas kalian, yang paling penting dan yang paling utama untuk sering kita muhasabah diri adalah bukan hanya sekadar dipanjatkan berulang kali, bukan hanya sekedar bagaimana usaha kita yang sekuat dan semampu kita untuk mewujudkannya, berazam dengan sekuat-kuatnya azam, tapi tentang bagaimana diri kita berusaha melayakkan diri untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Ya, ciri yang berikutnya, ikhlas kalian, ya, dari ciri-ciri ibadur rahman yang Allah sebutkan adalah walladzina idza anfaqu, yaitu mereka-mereka yang apabila berinfak, ya, membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, lam yusrifu, ya, walam yaqturu, mereka tidak berlebih-lebihan dan juga tidak pula terlalu bakhil, terlalu kikir. Ya, wa kana baina dzalika qawama, tapi mereka berinfak, bersedekah itu pertengahan, tidak terlalu berlebih-lebihan dan juga tidak terlalu kikir, ya, juga tidak terlalu kikir tapi pertengahan. Sebelum kita lanjut ikhwas sekalian, jangan sampai ada yang salah paham tentang ayat ini dengan apa yang diamalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita tahu Abu Bakar As-Siddiq ikhwas sekalian dalam banyak kesempatan, utamanya saat perang, ya, Abu Bakar As-Siddiq itu menginfakkan hartanya itu seluruhnya. Tidak ada yang ditinggalkan untuk anak dan keluarganya kecuali Allah dan Rasulnya. Maka jangan sampai kita juga mengatakan demikian. Ya, kita mengatakan, wah, kalau bersedekah ini langsung semuanya saja. Ya, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq sampai tidak ini kita sisakan di rumah-rumah kita. Ya, bahkan rumah pun kita sedekahkan juga. Tidak harta yang tersisa kecuali pakaian yang ada di badan. Ya, ini tidak tepat juga ya ikhwas kalian. Ini bukan konsep sedekah yang diajarkan oleh Allah di antara sifat-sifat ibadur rahman. Ya, bukan seperti ini. Bagaimana dengan Abu Bakar Siddiq? Beda. Yang pertama, beliau memiliki ketakwaan dan keimanan yang jauh berbeda dengan diri-diri kita. Yang kedua, beliau tahu caranya berdagang dan bekerja untuk mengembalikan apa yang ia belanjakan dalam sekejap. Ya, iya. Dan begitulah beliau. Ini di antara alasan mengapa beliau sampai seluruhnya jadi harta-hartanya diinfakkan. Ya. Kalau kita, ya, bukan yang seperti itu. Bukan juga sebaliknya terlalu bakhil. Bahkan sampai bakhil atas diri kita sendiri. Menumpuk-numpuk harta kita, ya, sampai untuk kebutuhan kita sendiri pun atau kebutuhan keluarga kita. Ingat, menafkahi keluarga itu, anak dan istri itu adalah sedekah. Nah, sampai untuk diri kita ataupun kewajiban kita menafkahi keluarga kita juga sampai kita bakhil. Ya, sampai kita bakhil. Enggan untuk dikeluarkan. Iya, takut kalau angka 0 dalam saldo rekening kita itu, saldo tabungan kita itu berkurang. Ya, wal iyadu billah. Ya, akan tetapi yang dimaksudkan dengan atau di antara ciri ibadur rahman yang Allah sebutkan adalah apa? Iya, bersedekah lam yusrifu wa lam yaqturu, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak terlalu kikir. Ya, wa kana baina dzalika qawama, akan tetapi mereka berinfak di antara keduanya itu. Ya. Sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya. Dan ikhwas kalian, tentang sedekah ini, ya,
Dan ini sebagai penutup, ya, jangan sampai ikhwas kalian hari-hari kita terlewatkan juga tanpa sedekah. Ya, ketika dalam surah Al-Munafiqun, orang-orang munafik ketika sudah merasakan betapa pedihnya azab kubur, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk dikembalikan ke bumi. Ya, untuk dihidupkan kembali. Untuk apa? Untuk sholat, untuk ibadah, bukan. Apa kata mereka? Fa'as-saddaqu. Maka aku akan bersedekah. Dan aku akan bersedekah. Di antara tafsir dari para mufassirin, ya, di antara yang disebutkan oleh para ahli tafsir dan mufassirin tentang yang dimaksudkan orang-orang munafik mau bersedekah bila dihidupkan kembali, sebab mereka sudah melihat dengan mata kepala mereka di alam barzakh sana, di alam kubur sana, di antara sebab yang paling banyak menyebabkan orang-orang mendapatkan nikmat-nikmat kubur karena sedekah-sedekahnya. Ya, sedekahnya. Iya. Makanya kata ulama kita, ikhwas sekalian, seafdal-afdalnya zikir, ya, zikir itu salah satu ibadah yang baik, bahkan sangat baik dalam timbangannya di syariat kita. Namun di antara semua zikir yang paling afdal adalah Al-Quran, tilawah Al-Quran. Dan seafdal-afdalnya ibadah jasmani, ya, adalah sholat, dan seafdal-afdalnya ibadah harta adalah sedekah, ya, adalah sedekah. Karena itu dalam beberapa ayat sholat dan zakat itu tidak pernah terpisahkan, ya, karena afdalu ibadati al-jasadiyah as-shalah wa afdalu ibadati al-maliyah as-sadaqah. Seafdal-afdalnya ibadah jasmani itu adalah sholat, dan yang seafdal-afdalnya ibadah dari harta kita itu adalah sedekah. Maka dalam kehidupan kita yang kita ingatkan tadi, jangan sampai ada hari di mana tidak terlewatkan kecuali dengan tilawah Al-Quran. Maka begitu pula juga dengan sedekah-sedekah kita, ya, sedekah-sedekah kita, ya. Bahkan sedekah itu, ikhwas kalian, adalah satu di antara sebab kemudahan urusan hidup kita. Wa amma man a'ta wattaqa, siapa yang senantiasa bersedekah dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan yakin beriman kepada hari pembalasan, fasanu yassiruhu lil yusra, maka Allah akan mudahkan urusan-urusannya dengan kemudahan demi kemudahan. Jadi kalau antum ada menempatkan masalah atau bahkan ada keinginan yang belum tercapai, ya, bukan belum tetapi masih banyak ada urusan yang sementara kita usahakan dan upayakan, maka di antara jalan terbaik untuk memuluskan hal tersebut, untuk memudahkan hal tersebut, adalah dengan memperbanyak sedekah kepada Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ini saja dulu ikhwas kalian untuk malam ini. Insyaallah nanti pekan depan kita lanjutkan kembali. Jangan lupa tilawah dan sedekah-sedekah antum. Subhanallah, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang menanyakan? Yusril, Ustaz.
di chat, Kak. Oh. Yaman didahulukan jika istri dan orang tua minta secara bersamaan. Baik. Sebenarnya tidak perlu untuk dibenturkan ikhwas kalian. Ya. Untuk hal-hal yang semacam ini harusnya tidak perlu untuk dibenturkan. Berikan keduanya. Ya. Dan tidak usah khawatir Allah Subhanahu wa taala akan menanggung rezeki keduanya. Ya. Jujur saja, ya, terkadang kita dilema memberikan kepada yang satunya tidak mendapatkan, kita berikan kepada yang satu lagi, yang satunya juga butuh, maka tidak usah khawatir akan hal itu. Selama niat kita baik, berikan kedua-duanya. Berikan kepada kedua-duanya. Iya. Berbeda kalau yang bertanya itu adalah istri. Hah? Ingat ya, berbeda kalau yang bertanya itu adalah istri. Tapi karena posisi antum, ya maka saran saya berikan kepada keduanya. Ya, apakah harus sama? Tidak. Porsinya antumlah yang paling tahu. Ya, antum bisa menghitung sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan itulah adil yang tepat. Ya, ingat adil itu tidak harus sama jumlahnya, tapi sesuai dengan kebutuhannya.